Kedua laptop ini harganya sama 26,9 jutaan. Yang kanan ROG Strix G16, yang kiri Lenovo Legion 5i. Si sangar ROG lawan si kalem Lenovo. Siapa pemenang sesungguhnya dari kedua laptop ini? Mari kita investigasi. Oke, welcome back. Ini adalah sebuah konten diadu yang udah lama gak kita buat dan sebenarnya udah cukup lama gua nantikan ya, karena di market ini laptop tuh harganya bener-bener sama persis. Yang satu 26,9, yang satu 26,9. Begitu. Beda 0 komanya doang mungkin. Di kanan ada Asus ROG Strix G16 yang pakai AMD. CPU-nya tepatnya AMD Ryzen 9 8940HX, dan di kiri gue ada Lenovo Legion 5i 15RX10 si kalem yang pakai Intel Core i7 14700HX. Keduanya pakai GPU yang sama, Nvidia GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 dengan TGP sama-sama up to 115 watt. Ini harusnya jadi sebuah pertarungan yang ideal dan head to head dan sepadan gitulah ya. Dan dari data yang gue punya, gue tes kemarin, jujur beberapa datanya bikin kaget. Penasaran? Tonton videonya sampai tuntas ya teman-teman, biar kami dapat AdSense-nya full. Kita mulai dari yang paling kelihatan dulu ya. Pertama dari desain. Di sini kelihatan banget beda pendekatan kedua brand ini ya. Mereka punya karakter yang bertolak belakang. Lenovo Legion 5i tampil dengan karakter kalem, desainnya clean, simple, dan gak banyak ornamen aneh-aneh. Material top covernya aluminium, dan ini tipikal laptop yang aman buat dibawa ke ruang meeting tanpa menarik perhatian berlebih. Di sisi lain, ROG Strix G16 punya karakter gahar. Desainnya tegas, agresif, dan gaming banget. Ada pula lightbar RGB di bawah keyboardnya. Pokoknya ini tuh show off abis lah ya. Ini laptop yang memang didesain buat ngasih statement kalau gue ataupun yang punya ini beneran punya laptop gaming super kenceng. Jadi di sektor ini nggak ada yang menang atau kalah ya. Ini murni soal selera. Lu tipe yang suka low profile kayak Legion atau tipe yang suka tampil bold dan berkarakter agresif kayak ROG, itu pilihan lu. Sekarang kita masuk ke ruang mesin. Di atas kertas spek CPU-nya kelihatan banget berbeda. Yang satu ROG Strix G16 ini pakai Ryzen 9 8940HX. Sekali lagi gua tekankan ya, dia punya 16 core dan 32 thread. Dan yang gila, 16 core-nya ini performance core semua. Performance core yang pakai arsitektur Zen 4. Sementara Legion 5i pakai Core i7 14700HX yang mana dia punya konfigurasi 20 core dan 28 thread, Tapi 28 thread ini kebagi. Cuma punya 8 P-core atau performance core, dan sisanya 12 core-nya tuh 12 efficient core. Lalu gimana hasilnya pas kita tes? Kita gas pertama di Cynbase R23. Bener aja, ini si ROG Strix G16 yang P-core-nya nih lebih tinggi, unggul telak. Skor multicore ROG tembus 30.511 poin. Sementara Legion 5i cuma dapat di angka 25.752 poin. Itu artinya ada kenaikan maupun perbedaan sekitar 18% di sisi multicore. Sementara untuk single core-nya ROG unggul lagi dengan skor di angka 1924 poin, sementara Legion cuma ada di 1720 poin. Kenaikan kurang lebih sekitar 11,8%. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sederhananya, untuk tes benchmark yang nyiksa semua core kayak Cynbase R23, 16 performance core di ROG itu jelas lebih rendang dibanding cuma 8 performance core yang dipunya CPU laptop Lenovo Legion 5i. Dan ADI core sebenarnya itu bagus sebenarnya secara konsep teknologi, tapi dia tuh punya fungsi, dia tuh punya bagian kerja yang utamanya bukan ngangkat beban seberat ini. Tapi bentar, ini kayaknya kecepatan ya bahas performa ya di awal-awal ya. Jadi kita mundur dulu sebentar ya, dikit ya. Kita lanjut dulu ke bahasan yang lain, yakni soal experience harian. Pertama soal responsivitas sistem ya. Tes paling simpel yang orang awam pun bisa lihat dan lakukan dan gampang banget, yakni booting test. Dari mati total sampai masuk Windows.
Ini ternyata ROG menang lagi dengan waktu booting hanya 15 detikan, sementara Lenovo Legion 5i butuh waktu sekitar 17 detik, beda kurang lebih 2 detik. Dan oh ya, ini penting buat kalian tahu, pengujian yang kita lakukan di kedua laptop ini adalah kondisi bawaan pabrik tanpa ada yang di-upgrade RAM-nya maupun SSD yang diganti. Jadi pure bawaannya kayak gini dan pure performance-nya harusnya akan kurang lebih seperti ini ya. Dan ngomongin SSD di atas kertas, emang mirip. Asus ROG pakai SSD Gen 4 dengan kapasitas 1 TB, sementara Legion pakai Gen 4 juga, cuma sayangnya dia masih 512 GB doang. Yang kemarin gue install banyak game tuh kudu hapus dulu gitu. Anjir kan ribet ya. Kecil karena soal 512 GB bro gitu ya. Dan pas kita tes pakai si Crystal Disk Mark, ternyata ROG menang lagi. Speed SSD-nya tembus di angka 7200-an Mbps, sementara Legion itu cuma tembus di angka 6900-an Mbps. Bedanya lumayan jauh. Lalu kita berbicara soal mobilitas. Nah, di sini Legion terlihat lebih unggul ya karena punya bobot dan desain yang lebih tipis dan bobot yang lebih ringan. Starting weight-nya tuh di angka 1,9 kg. Sementara si ROG Strix G16 karena dia ngejar performa dan cooling system yang proper dan besar, bobotnya tuh ya lebih tinggi dikit di angka 2,5 kg. Jadi buat lu yang mobilitasnya tinggi, Legend tuh ya lebih enteng buat di punggung. Sedangkan kalau lu cari yang performanya lebih tinggi, gua saranin lu ambil ROG. Balik ke SSD tadi, pertanyaannya adalah sebenarnya ada kaitan gak sih antara SSD yang kenceng sama booting cepet? Jelas ada jawabannya. Anggap gini, SSD itu anggap gudang dan CPU itu kulinya. Gudangnya si SSD ROG pintunya tuh segede garasi truk ya, 7000 Mbps hitungannya, 7200 lah ya tepatnya ya. Sementara gudangnya Legion itu pintunya tuh segede garasi mobil dengan angka 6900-an Mbps. Nah, pas disuruh ngeluarin barang ataupun data booting, kulinya ROG bisa lebih cepat karena aksesnya lebih lebar. Cuman beda 2 detik. Tapi ini secara nggak langsung nunjukin hal yang namanya quality of life. Mantap. Oke, sekarang ke bagian yang paling bikin galau yakni layar. Ini pertarungan panel yang cukup bikin orang linglung mungkin ya. Yang satu OLED di Legion, yang satu IPS dengan refresh rate tinggi di ROG. Lenovo Legion 5i tepatnya pakai panel OLED 15,1 inch dengan resolusi WQXGA. Secara spesifikasi, ini adalah sebuah spesifikasi panel yang cukup bagus ya. Dia punya color gamut 100% DCI-P3 dan sertifikasi display HDR True Black 600. Karakteristik OLED jelas, warna hitamnya pekat, mantep dan kontrasnya tinggi. Secara visual buat nonton film ataupun edit foto, warna yang dihasilin emang lebih vibrant dan lebih nyaman di mata. Sisi lain, ROG Strix G16 pakai panel 16 inch IPS level atau Asus nyebutnya ROG Nebula Display. Ini juga udah 100% DCI-P3 ya. Jadi akurasi warnanya tetap tinggi, tapi keunggulan utamanya ada di refresh rate. Dia udah 240 Hz refresh rate-nya dan punya response time di 3 millisecond doang. Buat gamers kompetitif, motion clarity di layar ini lebih mulus. Plus layarnya anti glare, jadi nggak mantulin bayangan kalau dipakai di ruangan yang terang. Jadi ini tergantung kebutuhan mata masing-masing ya. Butuh yang kontras tinggi khas OLED atau butuh kecepatan 240 Hz yang responsif. Itu sesuaiin kebutuhan kalian ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke ruang mesin yang tadi ketunda di awal. Tadi kita udah tahu ya, ROG Strix G16 ini menang telak di Cinebench R23. Sekarang kita bongkar lebih dalam, deep dive istilahnya gitu ya. Gimana soal suhu dan konsumsi dayanya? Lihat data ini adalah plot twist terbesar yang mesti lu simak. ROG Strix G16 lebih kenceng 18%, tapi suhunya lebih adem dikit di 95,2 derajat dibanding Legion di angka 97 derajat. Dan selain itu dia juga ternyata lebih irit daya. CPU-nya cuma butuh 143 watt doang buat ngasih skor 30 ribuan tadi. Sementara si Legion buat ngejar skor yang tetap kalah di 25 ribu, dia harus minum daya sampai 165 watt. Artinya apa? Artinya resep yang Asus lakukan di laptop ini sukses. Apa aja resepnya? Pertama, ini soal efisiensi arsitektur dan ini kayaknya harus gua perjelas ya. Ini bukan cuma soal irit, ini soal performance per watt. Gini,
Si Ryzen 9 8940HX dia punya 16 performance core Zen 4 alias 16 kuli besar. Si Intel Core i7 14700HX dia punya 8 kuli besar, 8 performance core dan 12 kuli kecil ataupun 12 efficiency core. Nah, perlu lu tahu skenario Cyanobase R23 adalah sebuah skenario yang siksaannya lebih kepada siksaan murni, siksaan ke kuli-kuli besar. Dan 16 kuli alias 16 core yang ada di Ryzen itu saat kerja bareng ini super amat sangat efektif buat skenario semacam ini, yang tipenya mungkin semacam rendering 3D ataupun rendering video yang super berat 4K, itu bakal kepake banget. Nah, di Intel saat skenario itu 8 kuli besarnya alias P-core-nya bener-bener kerja rodi, dan 12 kuli kecilnya alias I-core-nya yang aslinya didesain buat background tas ringan dipaksa ikut kerja berat. Dan outputnya apa? Outputnya mereka jelas nggak sekuat P-core dan akhirnya berantakan hasilnya. Dan ujungnya si Ryzen 9 di Asus ROG Strix G16 ini bisa ngasih skor multicore sampai 30 ribuan poin sambil cuma narik daya di angka 143 watt doang. Dia kenceng tapi effortnya terukur. Nah, sementara si Legion yang pakai i7 14700HX ini butuh ngebakar daya sampai 165 watt karena kerja rodi si P-core-nya tadi, alias dengan daya 15% lebih boros, dia tuh cuma bisa hasilin skor 18% lebih rendah dari laptop ROG yang pakai Ryzen 9 8000 series. 2. Efektivitas cooling system. Ini yang ngunci kemenangan si ROG. Chip Ryzen 9 tadi udah mah efisien gitu kan, cuma 143 watt. Efisiensinya ini ketemu sama sistem pendingin ROG Strix G16 yang jelas lebih mumpuni, yang akhirnya bikin ia bisa ngejaga chip 143 watt ini tetap relatif lebih adem di 95,2 derajat Celcius dan nge-sustain performanya, dan bikin laptop ini deviasinya minim banget, deviasi performance ya. Bandingin sama Legion, CPU-nya minta 165 watt lebih boros, lebih panas, dan cooling sistemnya kelihatan berjuang lebih keras. Suhunya tembus 97 derajat Celcius. Jadi si Legion ini posisinya udah mah lebih boros 165 watt, sedikit lebih panas 97 watt, tapi outputnya tetap kalah dari si ROG. Sementara si ROG chipnya tuh udah mah irit, cuma 143 watt doang, dan coolingnya lebih sehat, makanya dia bisa stabilin performanya. Dan ini sebuah inovasi teknologi yang gokil dari ROG sama AMD. Dan ke semua data tadi itu tuh nyambung juga ke adapter bawaan kedua laptop ini. Si Legion tadi kan bisa dibilang haus daya ya, CPU-nya sampai 165 watt, GPU-nya 115 watt, TGP-nya. Total kebutuhan puncaknya kurang lebih itu 165 watt plus 115 watt. Artinya itu totalnya itu 280 watt. Lalu adapter bawaannya lu tahu berapa? Cuma 245 watt. Mepet banget. Itu kayak ngasih anggaran proyek tapi pas-pasan, anggaran proyek MBG gitu kan, 10.000, dikorupsi di atas jadi 8.000, dikorupsi di tengah jadi 6.000. Alah, intinya pasti ada yang disunat di tengah jalan. Dan sistem AI di chip LA1 yang dipunya Legion itu tuh pasti bakal ngejaga mati-matian laptop ini biar dayanya nggak jebol, yang artinya performa CPU dan GPU-nya itu nggak bisa keluar 100% di Lenovo Legion yang ada di kiri gua ini. Sementara ROG Strix G16 CPU-nya 143 watt doang, GPU-nya 115 watt. Total kalau kamu mengerti matematika gitu ya, total kan 258 watt. Adapternya lu tahu berapa? Adapternya 280 watt, bos. Nah, ini baru bener nih. Legend tadi butuh 280 watt tapi cuma dikasih 245 watt. Ini minus sekitar 35 watt. ROG butuhnya tuh cuma 258 watt dan dia dikasih adapter 280 watt. Dia punya surplus ataupun headroom lebih lega sekitar 20 watt untuk powernya. Ini artinya sistem cooling dan power delivery ROG memang dirancang buat ngasih daya penuh ke CPU dan GPU tanpa ada yang disunat. Jelas ini sebuah sistem yang jauh lebih sehat ya.
Benchmark sintetik cukup kita gas ngegame ya. Biar adil kita tes semua game di laptop ini di settingan 1080p aja dengan grafis yang sama. Kita mau lihat siapa yang ngasih frame rate lebih stabil dan konsisten. Lihat datanya. Contoh di God of War Ragnarok, ROG dapat rata-rata di angka 91 fps. Sementara Legion cuma dapat di angka 75 fps. Di Hogwarts Legacy ROG dapat di angka 98 fps, sementara Legion cuma ada di angka 80 fps average. Dan yang paling parah di Cyberpunk 2077, ROG dapat di angka 87 fps, sementara Legion cuma dapat di angka 68 fps average. Itu beda hampir 20 fps. Dan perlu tahu ini pengujian yang kita lakukan ini tanpa memanfaatkan DLSS ya. Jadi DLSS dan frame gain-nya ini mati biar kita tahu bener-bener raw performance-nya tuh gimana dari si RTX 5060 yang ada di kedua laptop ini ya. Dan anehnya di game Marvel Spider-Man, Lenovo ternyata unggul tipis, dapat di angka 72 fps average, sementara ROG dapat di angka 69 fps average. Tapi di 4 dari 5 game ROG Strix G16 unggul. Dan di 3 game beda tuh berasa. Kenapa? Padahal GPU-nya sama kan, sama-sama RTX 5060. Jawabannya ini adalah bukti nyata GPU yang sama di laptop yang berbeda hasilnya belum tentu sama performanya. Dan penyebab utama perbedaan tersebut adalah pertama, CPU Ryzen 9 di ROG itu support sistem yang jauh lebih kuat buat si GPU. Kedua, efisiensi dan power management. Sekalipun kedua adapter laptop ini punya watt yang mirip, CPU ROG yang lebih irit tuh bisa ngasih ruang napas lebih banyak buat GPU-nya untuk bekerja lebih maksimal. Beda sama Legion yang CPU-nya aja udah haus daya. Dan kita ke kesimpulan. Kita tahu keduanya punya harga yang sangat persis di angka 26,9 juta rupiah. Dan mari kita recap. Secara pure performance ini adalah pembantaian ya. Asus ROG Strix G16 terlihat lebih dominan di hampir semua pengujian. SSD juga lebih ngebut 7000-an Mbps versus 5800-an Mbps. Benchmark CPU-nya juga menang telak 18% lebih kenceng 30.000-an poin versus 25.000-an poin. Dan yang paling gila dia ngelakuin itu semua sambil lebih adem dan lebih irit daya 143 watt versus 165 watt. Ini nunjukin ROG ini punya value engineering yang lebih sehat, dari cooling yang lebih baik sampai power adapter 280 wattnya yang punya headroom daya lebih lega. Dan semua itu berujung ke performa sintetik benchmark sampai gaming performance, dimana dia bisa ngasih FPS yang lebih konsisten, lebih tinggi dan lebih stabil. Jadi buat siapa Asus ROG G16 ini? Ini adalah sebuah laptop buat lu yang performance oriented. Lu seorang gamers yang butuh frame rate setinggi mungkin dan layar 240Hz yang responsif. Dan lu yang mungkin seorang content creator yang sering nyiksa CPU, GPU buat rendering high intensity yang butuh power dari 16 p-core dan daya maksimal si RTX 5060 yang ada di laptop ini. Atau lu adalah seorang power use yang benci bottleneck dan mau value performance lebih oke di harga 26 juta, ya ROG solusinya. Jadi apa yang tersisa buat Legion 5i? Apakah dia laptop yang jelek? Jelas enggak. Dia cuma punya prioritas yang berbeda. Kelebihan utamanya ada di dua hal non performance. Satu, desainnya yang premium dan kalem. Dua, layar OLED-nya yang cakep. Bawaan RAM-nya juga udah 24GB, which is nice. Tapi RAM kan gampang di-upgrade ya. Sementara CPU dan cooling system yang lebih unggul di ROG ini kan nggak bisa bro. Dan kalau lu tanya gue, dengan harga yang sama persis 26,9 juta disuruh milih satu laptop buat daily driver, gue adalah tim performa. Gue lebih memilih 240Hz IPS dengan performa yang jauh lebih sustain, CPU yang lebih efisien, dan jawaban pribadi gue tentu jatuh ke Asus ROG Strix G16. Karena dengan harga yang sama, ROG nawarin value performa yang jauh lebih tinggi menurut gue. Tapi gue mau nanya dulu, pilihan lu tim mana? Tim visual yang milih desain kalem dan layar OLED-nya Lenovo Legion, atau tim performance yang punya frame rate brutal, efisiensi juga oke, dan lebih adem, si ROG? Drop komentar lo di bawah dan cek link di deskripsi buat info lengkap. Dan jangan lupa like, share, subscribe channel ini untuk dukung dan terus nyemangatin kami ke depannya. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.